Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tardah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala bil karim wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Angkat itu. Ternyata tidak bisa bertahan. Yeah. Alhamdulillah. Kenubuatan Nabiullah Isa alaihi salam telah terbukti. Ya. Ketika Allah menyatakan memfirmankannya, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Nabi Isa menyampaikannya kepada umatnya bahwa akan datang seorang rasul mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad artinya orang paling terpuji, tapi namanya Muhammad. Dinamai Muhammad, orang yang selalu dipuji. Nah, jadi terpuji, dibuktikan bahwa Muhammad orang selalu dipuji. Tidak bisa kita menghitung berapa kali dipuji Muhammad dalam sehari semalam.
di permukaan bumi ini kita menghitung. Karena bukan saja manusia memujinya, malaikat pun terus memujinya. Spirit lahirnya Muhammad inilah ya menyemangati saya juga datang di sini. Apalagi dalam muqaddimah ya yang sering disampaikan Pak Tasrif juga ini. Dalam muqaddimah apa itu, PDO atau apa itu? PDO. Hah? PDO ya. Ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Ha. Walau karihal musyrikun. Masya Allah. Bagaimana saya hadir untuk mendohirkan itu. Untuk membuktikan bahwa masih ada semangat jihad. Tadi Pak Ustaz Karyadi masih muda semua, masih muda katanya semua. Masih muda semua dibanding dengan saya. Masya Allah. Kata ketua majelis apa? Murabbi ya, Dewan Murabbi wilayah Banten ya. Banten kan? DPW, Dewan Pengurus Wilayah Banten. Ketua DPW. Oh, DPW ya. Wah, 3 kali DPW ini. Kita datang di sini untuk bersilaturahmi, kata beliau tadi ya. Untuk mendapatkan pencerahan. Ya. Apalagi tadi? Untuk mendapatkan doa. Saya datang saja dengan semangat sudah tercerahkan, Pak. Karena kalau saya tidak semangat ini tidak datang ini. Kalau bukan semangat juang ini tidak datang ini, Pak. Saya lemah sekali. Tapi saya beraktivitas terus. Tadi kemarin saya bilang, saya tanya Zulfikar tadi kemarin sore, berapa lama kita kalau dari sini ke Ciawi itu berapa lama, berapa perjalanan? Kurang lebih 1 jam itu. Kalau begitu istirahat saja dulu di sini, ya. Tidur saja dulu di sini. Ternyata tidak bisa istirahat, Pak. Tidak bisa istirahat karena batuk terus juga, ya. Dimatikan AC panas, dihidupkan AC dingin. Benar. Jadi ngambil selimut, dingin. Ternyata dingin juga, matikan saja. Sudah. Apa namanya tidur? Apa namanya mengkondisikan bisa tidur. Ternyata panas, hidupkan lagi. Kalau di rumah saya, Pak, ya, tidak boleh ada kipas. Utamanya di kamar saya atau di mana saya duduk, di mana saya tidak ada kipas. Rumah saya ventilasi semua. Ventilasi semua, keliling. Sehingga kalau hujan itu tidak ada angin, masuk air. Karena saya tidak mau sumpah. Saya biasa saja beradaptasi terus dengan alam. Ya, bisa ditahan sedikit-sedikit.
Kalau terlalu kencang hujannya, ditutup gordeng. Gitu. Liyudahirahu ala ahlihi kulli walau karihal musyrikun, tadi itu tantangan. Ada lagi tadi ayat dibaca itu. Ya. Kemudian di dalam mukadimah itu, apa namanya, halaqah ustaz ya. Ya, pengantarnya halaqah ustaz. Pengantar halaqah ustaz ya, bayan 60 ya, halaqah ustaz ya. Bayan 60. Dalam pengantarnya itu disebut positioning hidayatullah adalah al-harakah al-jihadiyah al-islamiyah. Positioning, memposisikan hidayatullah sebagai al-harakah al-jihadiyah al-islamiyah. Wah, ini makanya ya, makanya tadi itu Allah mensucikan dirinya ya. Kemudian dibaca tadi imamnya. Dibaca tadi apa itu tadi? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Saya mujahid. Mana mujahidnya? Masya Allah. Saya selalu mengatakan ya, karena Allah katakan begitu juga ya. Apa itu cirinya orang beriman? Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Ya apa? Gemetar. Wajilat qulubuhum. Masya Allah. Jadi saya ini mengajak apa namanya, belajar mengajar. Belajar mengajar. Jadi ada satu tempat belajar paling bagus. Tempat belajar paling bagus. Waktu belajar paling bagus. Tempat belajar paling bagus. Dalam kondisi belajar paling bagus. Di mana itu? Paling bagus belajar. Ketika sholat mendengar ayat dibaca. Ketika sholat mendengar ayat dibaca, itulah tempat saat waktu paling bagus belajar. Dan yang mengajar Allah, langsung Allah mengajar lewat lisan imam. Itulah tempat yang paling bagus untuk belajar. Dan belajarnya sempurna ya, karena Allah katakan ini apa yang dikatakan Allah dalam surah Nahl ya, Nahl. Nanti apa itu surah Nahl itu? Kau dilahirkan tidak tahu apa-apa, apa itu? Akhrajakum min butunikum la ta'lamun. Innallaha akhrajakum min buyuti ummat. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sama' wal absar wal afidah. Bagaimana bisa aktif ini? Diaktifkan. Karena Allah mau mengajar ini, Allah mengajar ini. Ilmu itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah. Itu epistemologi Islam. Ilmu itu dari Allah. Dan Allah mengatakan allama bil kalam, allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini kita mau belajar.
Ya, jadi saya sekarang mau belajar mengajar. Karena saya lagi belajar juga. Belajar kepada Allah, ya. Itu yang paling utama, belajar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang ikra kok. Ikra. Dan Allah 2 kali bilang ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian ikra wa rabbukal akram. Jadi ini 2 hal, ya. Apa namanya? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar yang realitas. Belajar yang fenomenal. Wa ikra wa rabbukal akram. Belajar di balik yang nominal ini, fenomenal ini, yang realitas ini, ya, belajar. Dan belajar yang di baliknya realitas, yang namanya nominal, tidak realitas, ya. Yang metafisik, belajar yang fisik dan belajar yang metafisik. Masya Allah, ini manhaj Hidayatullah membuat saya apa namanya makin merenung. Banyak anunya. Ada apa namanya ini? Jangan dibuang semua, buang saja yang jangan dibuang semua, buang saja yang hitamnya. Masya Allah. Jadi saya belajar kepada Allah waktu sholat. Saya mengajak kita belajar kepada Allah waktu sholat. Belajar. Dan pengantaranya itu bukan Jibril. Ya, siapa yang mengaji itu pengantaranya, menggantikan Jibril. Nazala bihi ruh al-amin. Masya Allah. Quran itu diturunkan dari Allah, ya, ke Lauh Mahfuz. Satu kali. Itulah yang dikatakan malam qadar. Kemudian dari ke Baitul Izzah, dari Lauh ke Baitul Izzah, ya. Baitul Izzah itu dari Lauh ke Baitul Izzah, langit dunia. Ya, saya tidak tahu yang di mana batasnya langit dunia itu. Kemudian diturunkan beransur, diturunkan beransur-ansur. Masya Allah. Kepada seorang nabi yang maha terpuji dan selalu dipuji. Masya Allah. Ya. Jadi kita mau sholat itu sudah siap, memang sudah siap. Siap untuk menghambakan diri dan mengambil pelajaran. Menghambakan diri, mengambil pelajaran. Turunkan diri dalam titik nol. Namanya hamba. Turunkan. Ya, turunkan diri dalam titik nol. Jangan merasa ada, ya, merasa tidak ada. Ya, turunkan diri dalam titik nol. Kalau tidak menurunkan diri dalam titik nol, dia tidak akan masuk
Ilmu ini tidak akan masuk karena ilmu ini adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Quran itu ruh. Dan dia hanya akan masuk melewati ruh. Maka turunkan dulu. Makanya Nabi waktu ditanya, diperintah Iqra. Apa jawabannya Nabi? Saya tidak tahu membaca. Saya tidak tahu membaca. Apa bedanya kalau Nabi mengatakan saya tidak tahu membaca dengan mengatakan apa saya baca? Karena secara filosofis sama. Apa yang saya baca? Saya tidak tahu membaca. Kalau dia mengatakan saya tidak tahu membaca, apa yang saya baca berarti masih punya dia, masih merasa punya. Dia masih merasa punya. Dia titik nol, tidak tahu, tidak tahu. Kalau merasa tahu ya tidak perlu dikasih tahu. Saya tidak tahu. Kita pejuang harus memiliki spirit la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada ilah. La haula, tidak ada haul. Kecuali haul Allah. Kalau baca hadis namanya gerakan nawafil, ya, gerakan nawafil itu dalilnya mana? Gerakan nawafil itu itu hadis arba'in, baca hadis arba'in. Berapa itu nawafil? Apa kata di situ? Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Menjadi wali. Kalau ada nawafil jadi wali. Waliullah. Dan Allah mengatakan man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku maka saya akan nyatakan perang kepadanya. Insyaallah. Kalau dalam perang apa itu? Ama ramaita istiramaita walakin Allah ramah. Badar. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Dalam kajian ya Ruhul Ma'ani namanya ya, tafsir Ruhul Ma'ani ya. Itu betul-betul ditafsirkan secara ruhiyah. Ya. Makanya ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita harus ada di titik nol. Bismillah. Ya, dalam kajiannya bi itu merendahkan diri ke titik bawah, paling bawah. Bi. Ya. Ismu itu ism. Ya. Ism, ya, itu bisa berarti nama atau tanda. Nama itu tanda. Bisa berarti ketinggian sumuh. Itu langit sumuh. Jadi dari titik hamba. Ya, makanya Nabi itu di Mi'raj ya, karena dia sudah menghamba. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Masya Allah.
Masya Allah. Ini bismillah itu diwahyukan ya di ayat surah kelima Al-Fatihah. Ini diwahyukan. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Masya Allah. Nabi mengatakan, saya dimi'rajkan Allah, ya. Allah mi'rajkan. Mi'rajnya kemana itu? Oh, ya. Kalau dalam surah apa itu? An-Najm itu. Si Sidratil Muntaha. Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Itu sudah batas. Terakhir sudah batas. Dan Nabi sudah sampai di batas itu. Yang dilihat siapa? Di sidrat ini. Tidak ditahu. Apakah Nabi melihat Allah? Dan kalau Nabi melihat Allah, apanya Nabi melihat Allah? Karena Muhammad ini makhluk dan tidak mungkin makhluk melihat yang bukan makhluk. Masya Allah. Mi'raj. Masya Allah. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Masya Allah. Dalam surah Al-Ma'arij, ya, ta'rujul malaikatu war-ruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ta'rujul malaikatu war-ruh, malaikat dan ruh mi'raj. Fi yaumin, dalam sehari, kana miqdaruhu 50 alfasana. Dalam satu hari yang kamu hitung seperti 50.000 tahun. Masya Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Masya Allah. Quran ini mukjizat, semua mustahil. Secara logika semua mustahil. Semua mustahil. Makanya logika tidak bisa sampai. Siapa yang mau mencari pencipta ini dengan pakai logika, akal, dia tidak akan mungkin sampai. Karena logika mau disampaikan untuk mengenal penciptanya dan tidak bisa, maka dia ingkar. Logika ingkar, tidak bisa terima. Maka harus dibantu untuk mengetahui penciptanya ini. Harus dibantu. Allah itu gaib, tapi dia dohir juga. Ad-dohir wal batin. Kalau mau mengenal dengan dohirnya, maka logika tertumbuk, buntu. Kalau mau mengenal pencipta ini, maka yang bisa mengetahui pencipta alam semesta ini, siapa yang diberitahu oleh pencipta alam ini.
Ya, siapa yang beritahu? Yang diberitahu para nabi, para malaikat diberitahu. Maka dia tahu. Kalau mencoba mencari, maka dia akan bikin Tuhan. Ada mau bertuhan, ada Tuhannya alam semesta ini. Tapi siapa? Dia mau gunakan akal, dia mau gunakan intuisi, tidak akan sampai. Sampainya di mana? Sampainya pada khayalan. Maka lahirlah dewa itu, panjang giginya, ada sayapnya, kepalanya manusia, badannya gajah. Hayalan. Dia yakin ada pencipta ini, tapi karena dia mau menggunakan akal dan intuisi, tidak sampai. Tertumbuk dia, bikin Tuhan sendiri. Inilah agama-agama yang batal, syirik. Yang Allah katakan tadi apa? Lidahurahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Suara dia itulah pernah di apa namanya, dihebohkan di Bali. Karena mencoba melakukan serangan. Liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha. Ini tantangan, perjuangan berat. Menaklukkan secara secara metafisik tidak gampang. Dan itu tidak akan pernah hilang, tetapi harus diperjuangkan untuk membangun suatu wilayah tamkin, untuk membersihkan itu. Maka hadirlah ini Ciawi, hasil perjuangan. Kalau tidak mungkin. Disinilah letak kemuliaan. Disinilah letak kemuliaan. Menghadirkan ketauhidan di suatu tempat. Karena itulah rumah pertama dibikin adalah Makkatul Mukarramah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqami Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Jadi negeri aman, tempat aman, tempat selamat, tempatnya orang-orang Islam, tempatnya orang-orang beriman. Ini yang diperjuangkan. Bagaimana kumpul orang beriman ini membangun satu sappan ka'annahum bunyanun marsus. Tapi ingat, komitmen inilah yang menjadi penting akad. Allah mensucikan dirinya. Allah apa susahnya Allah. Allah itu ketika dia beriradat hanya mengatakan ayyakula, hanya mengatakan ayyakula lahu kum fayakun. Jadi di sini letaknya kemuliaan kita ini, ya, karena Allah memberi kewenangan kepada kita, ya, untuk menghadirkan sesuatu. Sebenarnya Allah gampang.
Tapi Allah ingin menjadikan alat. Maukah menjadi alat? Alat untuk menolong. Maka ujungnya ayat itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Mana ansarullah? Nahnu ansarullah. Hah? Nahnu ansarullah. Mana ansarullah? Benar ansarullah? Tidak gampang menjadi ansarullah. Menjadi mujahid tidak gampang. Makanya ini jati diri Hidayatullah ini. Ini jati diri Hidayatullah ini. Masya Allah. Apa tadi dibaca ayat? Siapa tadi itu? Apa awalnya ayat itu? Apa ayatnya? Awalnya ayat? Aufu bil uqud. Aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Makanya harus selalu koreksi diri kita. Benarkah saya pejuang ini? Benarkah saya mau menghadirkan manusia-manusia beriman ini? Benarkah saya mau menghadirkan manusia-manusia muslim ini? Jangan-jangan saya berjuang ini ya tersangkut di Hidayatullah ini karena tidak bisa kerja di mana-mana juga. Benar. Ini tazkiyah. Tazkiyatun nufus. Benarkah berjuang ini karena mencintai perjuangan? Surat Taubah. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ibtarabtumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta jihad. Benarkah cinta jihad? Di dalam apa? Di dalam bayanan berapa itu? Syurutu la ilaha illallah. Syurutu la ilaha illallah. Syarat-syaratnya la ilaha illallah. Apa syaratnya la ilaha illallah? Ada berapa syaratnya la ilaha illallah dalam bayan ini? Ada berapa? Imarah Ustaz ini. 7 syarat. Ya, 7 ya? 7 kah? Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-yakin. Yang ketiga al-qabul. Yang keempat al-inqiyad. Yang kelima as-sidq. Jujur. Yang keenam al-ikhlas. Yang ketujuh mahabbah. Ini puncaknya la ilaha illallah mahabbah. Masya Allah. Berat berjuang Pak. Kalau ini asas positioning ini ditegakkan ya di sekolah, di kampus, saya kira ya luar biasa. Saya kira itu mukjizat. Makanya di dalam apa? Di dalam
Grand strategi Hidayatullah apa itu? Bukan grand strategi, grand design. Tantangan Hidayatullah. Itu di grand desainnya Pak Imamnya, tantangan Hidayatullah. Tantangan Hidayatullah. Apa tantangan utama Hidayatullah? Satu, penegakan kepemimpinan, transformasi kepemimpinan. Ya, tadi siapa bilang tadi itu? Lihatlah temanmu itu baik, kata Pak Karyadi tadi. Siap berhalaqah, siap semua tadi. Ini prinsip dasar, strategi dasar perjuangan. Strategi dasarnya ini perjuangan. Saya katakan sebelum saya berangkat di sini kemarin pagi juga, kalian para jamaah Hidayatullah Gunung Tembak, jangan anggap halaqah itu bikinan organisasi. Bukan bikinan organisasi itu halaqah. Bukan hasil ijtihad itu halaqah. Bukan hasil ijtihad itu halaqah. Ya. Makanya dalam apa namanya halaqah apa ya? Marhala ula ya. Marhala ula bayan al-Fatihah. Bayan al-Fatihah. Bayan berapa itu al-Fatihah? Ya. Inti daripada surah al-Fatihah. Bayan berapa itu? Inti daripada, isi daripada surah al-Fatihah. Bayan berapa itu? Ini Dewa Murabi ini wilayah ini. Bagaimana lagi kalau ini? Masya Allah. Ya. Ada 3 ya. Intinya iman atau akidah. Akidah kepada Allah, iman kepada Allah. Apanya Allah diimani? Apanya diimani Allah? Apanya Allah diimani? Kita iman ada dia, zatnya ada. Bahkan dia adalah hakikatul tauhidul hakikiyah. Tauhidul hakikiyah ini yang pertama, iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada zatnya, ada realitas, ya. Dia real. Tauhidul wujud, mengimani adanya. Tauhidus sifat al-asma was sifat. Tauhid apa lagi? Tauhidul af'al. Itu harus selesai. Tauhid ini harus selesai. Yang kedua, iman kepada gaib. Apa itu gaib? Gaib, apa itu gaib? Kalau orang tidak ada di sini, orang dicari, dia bilang juga gaib. Gaib artinya kita tahu kalau diberitahu.
Tidak ada. Tetapi gaib dalam i'tikad hanya bisa ditahu kalau diberitahu. Makanya pencipta alam ini zatnya itu gaib. Tidak bisa ditahu. Makanya apanya yang ditahu? Ya, aksidennya. Aksidennya yang kita tahu. Sifatnya, asma'nya kita tahu. Masya Allah. Jadi bapak-bapak kita semua membangun kepemimpinan dimulai dari halaqah. Bukan bikinan. Jadi itulah itu. Ya. Coba baca. Maka baca Sirah Nabawiyah. Turunnya wahyu itu sebagai landasan kehidupan Rasulullah, ya, sebagai esensi daripada kehidupan, perjuangan, gerakan apa? Ya itu tadi. Wahyu ini, sunnah ini, sirah itu, eksistensinya bagaimana? Jadi begitu turun wahyu, begitu mengeksistensi, mewujud, ya? Mewujud dalam kepemimpinan Rasulullah langsung mewujud, ya. Jadi dia esensi langsung menjadi eksistensi dalam bentuk kepemimpinan halaqah. Halaqah pertama apa? Halaqah Rasul pertama di mana? Di Khadijah. Halaqah kedua di mana? Arqam bin Arqam. Halaqah sahabat kita sebut saja diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu membentuk kepemimpinan halaqah di lorong-lorong Mekah. Tidak ada tempatnya, belum ada tempatnya. Dia cari lorong saja untuk bikin halaqah. Maka penumpahan darah pertama di halaqahnya Sa'ad bin Waqqas. Datang orang kafir, orang musyrik, ngolok-ngolok dia lah, lantun sekali nak pukul mati. Itulah kematian pertama dalam perjuangan. Ada lagi halaqah, halaqahnya Habbab. Di rumahnya siapa? Fatimah binti Hattab. Itulah awal masuknya Umar dalam Islam. Karena mau mencari Nabi Muhammad, mengacaukan Mekah. Di tengah jalan ketemu sahabatnya, mau kemana Umar? Saya mau itu, Muhammad itu, ya, mengacau Mekah itu. Adikmu itu sudah masuk Islam. Iya kan? Langsung balik kanan atau balik kiri kan? Langsung datangi Fatimah. Habab itu, ya, murabinya ini, bukan Pak Karyadi ini. Lari terbirit-birit, bersembunyi Habab karena takut sama Umar. Suaranya Umar menggelegar. Apa yang kamu baca itu? Haram. Tidak boleh kamu dengar, tidak boleh kamu lihat, tidak boleh kamu pegang apa lagi. Kasih lihat, tidak. Nalawang. Mungkin hawanya tangannya itu kena terbanting. Tapi melawan dia. Heran juga. Kenapa dia? Perempuan ini kok melawan ini ya? Kenapa ya? Melawan. Ada apa ini? Melembut, melemah. Kasih dia di saya itu. Kamu
tidak boleh sebelum mandi dan mengucapkan syahadat. Bagaimana caranya? Kamu masuk Islam, pergi di sana. Maka datanglah Umar ke halakannya Nabi, di rumahnya Arkam bin Al-Arkam. Dari jauh, oh sahabat, ya ada Umar. yang lain ketakutan, Hamzah maju. Kalau Umar datang, ya, sebagai laki-laki, saya laki-laki. Kalau dia datang baik, kita lebih baik. Wow. Nabi mengatakan, buka pintu, biarkan masuk. Masya Allah, langsung takbir, Allahu Akbar. Itulah takbir kemenangan. Maksudnya Umar karena doanya Nabi. Nabi selalu berdoa, masukkan salah satu dari Umar, dua Umar. Umar bin Hisham dan Umar ibn Khattab. Ternyata Umar ibn Khattab masuk Islam. Semuanya jihad, semuanya doa. Semuanya jihad, semuanya doa. Ini kesimpulan saya dalam hidup ini. Doa hanya bisa jalan kalau ada ilmunya. Ilmu bisa dicapai hanya dengan membaca. Membaca alam semesta sebagai manuskrip, membaca Tanziliyah. Ini kesimpulan saya dalam hidup ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran. Amin. Yang tempat belajar paling bagus sekarang ini untuk saya ketika sholat sendiri atau apalagi sholat berjamaah. Jangan lewatkan untuk belajar kepada Allah langsung ketika kita sholat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Dan saya mungkin sebentar lagi pamit dari sini. Ya, astagfirullah subhanallahi wa bihamdihi. Hadanallahu wa qadma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.